فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tuhfatul Ashab bi Mukhtasar Al-Adab karya saudara kita yang mulia Abu Abdullah Ali bin Abdullah Al-Jazimi Al-Kufari asabahullah. Seperti biasanya hadis yang sudah dihafalkan yang kita ambil pada pertemuan sebelumnya disetorkan terlebih dahulu, itu hadis mengenai mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang kurang. Serentak barakallahu fikum, tafaddalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, disimak. Hadis yang berikutnya kita ambil satu aja, disimak baik-baik, pendek ini mudah dihafalkan. Pastikan semuanya bisa menghafalnya. Qala al-mu'allifu asbahullah. Masih bab mengenai apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak layak, yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Disimak ya. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la ahada asbaru ala adha yasma'uhu minallahi azza wa jalla innahu yushraqu bihi wa yuj'alu lahul waladu thumma huwa yu'afihim wa yarzuquhum. Rawahu Muslim. Masyaallah, lihat ini. Ini hadis yang sangat mulia, agung maknanya, besar faedahnya. Kita artikan barakallahu fiik dan kita baca sedikit mengenai sahabat yang mulia. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau namanya Abdullah bin Qais. Beliau ini sahabat yang mulia yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk berdakwah ke mana? Ke negeri Yaman. Waktu itu diutus dengan Mu'adz bin Jabal. Kemudian Rasulullah berpesan kepada mereka berdua, yaitu Mu'adz bin Jabal dan juga Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Apa pesannya? Basyira wa la tunaffira, yassira wa la tu'assira wa tatawa'a. Artinya waktu itu Rasulullah alaihi wasallam ketika mengutus dua sahabat yang mulia tersebut memberikan arahan dan bimbingan ketika ingin berdakwah di negeri Yaman tersebut. Karena waktu itu di Yaman banyak dari kalangan siapa? Ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara. Makanya pesannya Rasulullah alaihi wasallam, basyira wa la tunafira. Berikan kabar gembira untuk mereka dan jangan dipersulit. Kemudian apa? Yassira wala tu'asira. Dan permudahlah mereka, jangan barakallahu fi dipersulit. Nah, apa? Yang pertama tadi basyira wala tunafira. Berilah kabar gembira untuk mereka dan jangan dibikin lari. Yang kedua, yassira wala tu'asira.
permudahlah mereka, jangan dipersulit. Wa tatawa'a, dan bersahabatlah kalian. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau juga termasuk sahabat yang dikaruniai suara yang indah. Suara beliau merdu. Sampai-sampai suatu ketika Rasulullah SAW menjelaskan dan mengatakan, laqad u'tita mizmar min mazamir ali Daud. Sungguh engkau telah diberikan apa? Mizmar, suara yang indah. Sebagaimana diberinya keluarga Daud alaihissalam, suara yang indah juga. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kita artikan, qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la ahada asbaru ala adan yasma'uhu minallahi azza wa jal. Kita artikan dulu, tidak ada satupun yang lebih sabar di atas gangguan yang dia dengarnya, yang dia mendengarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah taala itu gangguannya banyak, dari kalangan apa? Hamba-hambanya yang mengganggu Allah taala banyak gitu loh. Tapi enggak ada seorang pun, enggak ada satupun yang lebih sabar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa? Kita lihat. Innahu yusyraka bih. Sesungguhnya Allah taala disekutukan oleh hambanya, lihat. Disekutukan oleh hambanya. Hambanya berbuat syirik. Tapi Allah taala apa? Sabar. Masih mengampuni dan memberikan rezeki. Kita lihat. Wa yuj'alu lahul walad, dan Allah taala dijadikan untuknya anak. Maksudnya hambanya itu apa? Mengatakan Allah taala punya anak. Bayangkan itu. Enggak diadab langsung. Summa huwa yu'afihim. Kemudian Allah taala mengampuni mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, wa yarzuquhum, masih memberikan rezeki kepada mereka. Lihat itu. Sudah apa? Disekutukan. Orang-orang berbuat syirik, ya kan? Berbuat zalim kepada Allah taala, tapi Allah taala mengampuni mereka dan justru tetap memberikan rezeki kepada mereka. Nah, jadi kalau Bani Adam atau istilahnya hamba Allah Subhanahu wa taala itu kalau menerima gangguan kadang-kala enggak sabar, ya kan? Mungkin apa? Diambil hartanya, atau mungkin kecurian barangnya, atau mungkin dicaci maki, dihina oleh barakallahu fik seseorang, mungkin dia kurang sabar. Dalam artinya dia tidak bisa apa? Menahan dirinya untuk apa? Tidak membalas cacian tersebut. Nah, tapi Allah taala lihat ini. Allah Subhanahu wa taala ternyata apa? Lebih sabar. Nah, buktinya apa? Hambanya berbuat syirik. Hambanya membikin apa? Nah, pernyataan Allah taala punya anak, tapi Allah taala masih mengampuni hamba tersebut dan masih memberikan apa? Rezeki. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala zat yang maha apa? Pengasih, penyayang, dan rahmatnya sangat luas sekali. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa rahmati wasi'at kullasyai, dan rahmatku itu apa? Meliputi segala sesuatu, meluas terhadap segala sesuatu. Kemudian juga hadis qudsi Allah taala mengatakan, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku itu mengalahkan kemurkaanku. Buktinya apa? Buktinya ketika kita berbuat dosa, itu enggak langsung dikasih adab, iya kan? Enggak langsung dikasih hukuman, dikasih kesempatan untuk apa? Tobat. Bayangkan itu. Coba kalau setiap kali kita berbuat dosa, manusia tahu atau enggak tahu, langsung datang adab dari langit, enggak kuat. Enggak kuat. Paham ya? Tapi dikasih kesempatan untuk tobat. Bayangkan itu. Untuk istighfar. Kemudian apa? Barakallahu fik, bukti yang lain, nanti ketika penduduk neraka sudah diserahkan di tempatnya masing-masing, kemudian penduduk surga di tempatnya masing-masing, nanti ada beberapa penduduk neraka yang masih dientaskan. Bayangkan itu. Dientaskan oleh Allah taala padahal sudah diadab menjadi arang. Diadab di neraka itu. Paham ya? Yang mereka digelari dengan apa? Jahannamiyun. Karena pernah masuk neraka jahanam. Kemudian Allah taala karena melihat mereka-mereka ini masih ada apa? Nah, barakallahu fik, amalan tauhid, walaupun sedikit, walaupun apa? Sekecil apapun. Paham ya? Masih memiliki keimanan. Kemudian Allah taala apa? Tiduk mereka. Tiduk, nah barakallahu fik, dimasukkan ke dalam sungai namanya Nahul Hayah, sungai kehidupan. Paham ya? Akhirnya mereka tumbuh bagaikan apa? Tumbuhnya biji-bijian yang biasa ditumbuh di pinggir sungai. Namanya Jahannamiyun. Jadi adab. Nah, barakallahu fiikum, menunjukkan rahmatnya Allah taala itu mengalahkan kemurkaannya. Kita lihat di sini disebutkan
summa huwa yu'afihim. Kemudian Allah Ta'ala masih mengampuni mereka, memberikan kesehatan kepada mereka. Coba kalau diadab langsung, nggak mampu hamba itu ya. Nah, kita nggak akan mampu kalau kita berbuat dosa langsung dapat adab dari langit langsung, nggak akan mampu. Tapi dikasih kesempatan, lihat ini, dikasih kesempatan untuk bertaubat. Allah Ta'ala masih yu'afihim, mengampuni mereka, memaafkan mereka, memberikan kesehatan kepada mereka. Wa yarzuquhum, dan masih memberikan rezeki. Inilah rezeki yang perlu disyukuri, barakallahu fiik. Termasuk rezeki yang paling besar apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Istima' Al-Juyush Al-Islamiyah, beliau mengatakan wa qad darat aqwalus salaf ala anna fadlallahi wa rahmatah al-islam was sunnah. Wa qad darat aqwalus salaf ala anna fadlallahi wa rahmatah al-islam was sunnah. Ini sering anda nukilkan ya, yang belum dapat dikondisikan. Artinya apa? Sungguh ucapan para salaf telah berputar. Berputar dalam artian terus mereka suarakan. Apa itu? Bahwasanya karunia rezeki yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba adalah al-islam was sunnah. Al-islam was sunnah. Karena rezeki ini bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Di dunia selamat dari syubhat, ya kan? Selamat dari syahwat, di akhirat selamat dari siksaan api neraka. Mafhum? Kalau rezeki berupa harta, itu belum tentu menyelamatkan, ya kan? Setiap orang pasti dikasih rezeki berupa harta, ya kan? Orang kafir pun hartanya banyak, ya kan? Orang kafir pun yang kaya juga luar biasa banyak sekali. Tapi rezeki yang seperti ini, harta ini tidak bisa menyelamatkan secara apa? Global. Paham ya? Hanya saja kalau rezeki berupa Islam sunnah, insya Allah, paham ya? Biidznillah azza wa jal, dia akan apa? Terselamatkan dari na'am barakallahu fiik, bahaya di dunia dan juga di akhirat. Di dunia terselamatkan dari syubhat wa syahwat, di akhirat terselamatkan dari apa? Dari ancaman siksa neraka jahannam wal'iyadzubillah. Mafhum? Sehingga rezeki yang ini jangan pernah dilupakan, barakallahu fiik. Disyukuri. Sudah kenal apa? Nah, dakwah sunnah, sudah beragama Islam, tambah lagi rezeki yang luar biasa apa ini? Talabul ilmi, mencari ilmu rezeki loh ya. Karena nggak setiap orang yang kenal sunnah kemudian beragama Islam bisa duduk di majelis ilmu, nggak semuanya, ya kan? Di luar sana banyak yang mereka santai-santai, sibuk dengan dunianya, nggak pernah menyempatkan waktu untuk duduk di majelis ilmu, itu banyak sekali. Kenal sunnah, agamanya Islam, ya kan? Nah, ini nikmat yang perlu kita syukuri, masih bisa hadir, masih bisa menyempatkan waktu, masih bisa meluangkan waktu untuk menghadiri apa? Majelis ilmu. Mafhum? Kita sudah punya barakallahu fiik semacam kaidah. Luangkan waktu untuk mencari ilmu, bukan menunggu waktu luang. Mafhum hafiz? Ayo. Karena pencari dunia itu biasanya waktu adalah fulus. Waktu adalah luang. Kalau kita setelah kita kenal dakwah salafiyah, ya kan? Kenal bahwasanya dunia hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Waktu adalah ilmu dan akhirat. Mafhum? Sehingga kitalah yang harus meluangkan waktunya, ya kan? Meluangkan waktu untuk apa? Mencari ilmu. Meluangkan waktu untuk apa? Nah, memperdalam ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Meluangkan waktunya untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena seorang hamba semakin paham Al-Qur'an As-Sunnah, berarti semakin apa? Semakin kebaikan Allah Ta'ala menyertai dirinya. Sebagaimana perkataan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih. Hadisnya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki padanya atau pada dirinya suatu kebaikan, niscaya Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam masalah agama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih mengomentari dalam artian memberikan tambahan faedah ketika menyebutkan hadis ini, kata beliau, walazimu dzalik anna man lam yufaqqihullahu fid din lam yurid bihi khaira. Itu lihat itu. Kata beliau, berarti keharusannya barang siapa yang tidak dipahamkan oleh Allah Ta'ala dalam masalah agama ini, enggak dipahamkan dalam masalah agama ini, berarti Allah Ta'ala tidak menginginkan padanya kebaikan. Bayangkan itu.
Makanya pentingnya itu, semakin paham agama semakin kebaikan menyertainya. Semakin dia jauh dari ilmu agama, semakin bodoh terhadap ilmu agama, semakin kejelekan itu apa? Mendatangi dirinya, wal'iyadzubillah. Mafhum? Kemudian apa kata beliau? Fayakunu at-tafaqquh fid din fardhon. Kata Syekhul Islam. Maka menjadilah memperdalam memahami ilmu agama itu wajib. Paham ya? Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib atas setiap orang muslim. Sampai kapan mencari ilmu itu, Mas? Sampai dapat gelar atau sampai meninggal dunia? Sampai meninggal dunia. Talabul ilmi minal mahbarah ilal makbarah. Dengan semakna Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih menyatakan talabul ilmi minal mahbarah ilal makbarah. Ada yang bertanya waktu itu, ya Aba Abdullah, sampai kapan kita mencari ilmu itu? Kata beliau, na barakallahu fiik, minal mahbarah ilal makbarah. Mulai dari tinta yang dialirkan sampai makbarah. Apa makbarah? Kuburan. Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahilah Rabbmu sampai datang kematian. Mencari ilmu termasuk ibadah. Oleh karena itu niatkan dengan setulus-tulusnya di dalam mencari ilmu. Tujuannya apa kemarin? Raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Pertama, ingat tujuannya pertama, mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Setelah itu baru orang lain. Itu tujuan mencari ilmu. Bukan mencari gelar, bukan mencari jabatan, bukan mencari titel. Jadi kalau antum belajar mencari ilmu seperti model ilmu lazamah seperti ini, enggak akan dapat gelar. Enggak ada LC wala MSc, enggak ada, ya kan? Ya, sepuasnya, semampunya, sekuatnya. Paham ya? Intinya istiqomah, barakallahu fiik, istiqomah di atas ilmu tersebut. Lihat mulianya ilmu. Kemudian apa kata Syekhul Islam? Lanjutan tadi ucapan beliau, wal fiqhu fid din. Wal fiqhu fid din, kata beliau, dan memahami ilmu agama itu bi ma'rifatil ahkam syar'iyyah min adillatiha sam'iyyah. Lihat kata beliau, memahami ilmu agama itu dengan mengetahui hukum-hukum syariat beserta dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Itu kata beliau seperti itu. Menunjukkan bahwasanya kita harus paham Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan itu bisa dipahami kalau apa? Kalau menghadiri majelis ilmu. Nah, keutamaannya apa di antaranya ketika hadir majelis ilmu? Di antaranya apa keutamaannya? Pertama, dia telah menempuh jalan menuju mana? Surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Niscaya akan dimudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jadi enggak rugi gitu loh. Walaupun jaraknya kadang setengah jam dari rumahnya, ya kan? Walaupun jaraknya 45 menit lah atau 1 jam bahkan. Tapi dia niatnya tulus dalam rangka mencari apa? Jalan menuju surga tadi itu. Lihat, dimudahkan jalan menuju surga. Yang kedua, para malaikat apa? Meletakkan apa? Sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu. Karena senang dengan apa yang dia cari. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Lihat itu. Sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu karena senang dengan apa yang dia cari. Sekarang para pencari ilmu, antum, kita duduk di sini itu mencari harta atau ilmu? Mencari ilmu, malaikat senang di situ. Bukan mencari harta. Kalau mencari harta, mencari dunia, bukan di majelis ilmu, tapi apa? Di luar sana. Paham ya? Di pasar atau di tempat-tempat lain, ya kan? Di tempat apa? Nah, pekerjaan. Tapi kalau mencari ilmu, barakallahu fiik, di majelis ilmu ini, apakah istimewaannya? Di samping dia dapat akhirat, dunia akan menyertainya. Itulah yang perlu kita kondisikan. Paham ya? Jadi bukan sembarangan kemudian mencari ilmu, orangnya akhirnya fakir, miskin gara-gara mencari ilmu, tidak ada. Dulu ada dua saudara waktu itu. Di zaman Rasulullah SAW, dua saudara ini sering datang. Ternyata yang satunya ini kerja, satunya belajar. Paham ya? Nah, fasyakal muhtarif, yang kerja ini ngadu. Ya Rasulullah, ini saudaraku kerja terus. Nah, afan, yang bekerja ini mengadu, ya Rasulullah, saudara kami ini mencari ilmu terus, enggak kerja. Rasulullah tidak menyalahkan yang apa? Mencari ilmu. Justru Rasulullah ngasih hiburan, mengatakan la'allaka turzaku bih. Lihat itu.
semoga kamu itu dapat rezeki disebabkan karena saudaramu yang mencari ilmu. Lihat itu, nggak menyalahkan mencari ilmu, karena mencari ilmu itu sebab datangnya rezeki. Sahih, rezeki yang paling besar yang tidak nampak ada rezeki berupa apa? Al-qanaah, rasa cukup. Wah itu, kalau orang udah bisa menguasai itu, merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala walaupun sedikit, udah seakan-akan dia mendapatkan dunia dan seisinya. Lihat itu, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, pernah anda nukilkan kalau tidak salah itu ya, hadisnya bagus sekali itu hadisnya. Nah, barakallahu fiik. Naam, hadisnya Ubaidillah bin Mihsan Al-Khutami. Kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, man asbaha minkum aminan fi sirbih. Lihat itu, man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, wa indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahud dunya. Masya Allah, lihat itu. Ini hadisnya bagus sekali nih. Ana ulangi, dari hadisnya Ubaidillah bin Mihsan Al-Khutami radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, man asbaha minkum amina fi sirbih, mu'afan fi jasadi, wa indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahud dunya. Inilah yang kita rasakan. Apa artinya? Barang siapa yang di antara kalian datang waktu pagi hari dalam kondisi aman, dia mendapat ketenangan, aman. Kemudian kondisi yang kedua sehat. Kemudian kondisi yang ketiga, makanan pokoknya sudah ada di sisinya. Makanan untuk pagi itu sudah ada. Apa kata beliau alaihi wasallam? Maka seakan-akan dia sudah mendapatkan dunia semuanya. Masya Allah, itulah yang perlu kita apa? Tancapkan di benak kita. Jadi selama kita itu masih makan, walaupun seadanya sederhana, itu tetap apa? Semangat dan syukuri. Rasakan yang sedikit itu, kita syukuri, akan ditambahkan lagi apa? Barakallahu fik, rasa yang dikenal dengan apa? Al-qanaah tadi itu. Merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala yang sedikit. Karena apa? Ketika dirasa cukup, seakan-akan dia sudah mendapatkan semua dunia. Datang juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan apa? Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Wa qanna'ahu Allah bima atah. Artinya apa? Sungguh telah beruntung orang yang beragama Islam. Kemudian dia diberikan rezeki Allah Ta'ala dengan rezeki yang cukup, ya kan? Kemudian dia merasa cukup dengan pemberian tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Barakallahu fiik. Maka orang tersebut adalah orang yang beruntung. Lihat, beruntung orang sudah beragama Islam, ya kan? Dikasih rezeki yang cukup. Cukup itu dalam artian tidak harus mewah dan banyak. Ya cukup, dia rasakan sudah cukup untuk menegakkan tulang punggungnya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Tidak harus hartanya banyak, mewah, tidak harus. Paham? Barakallahu fiik. Kata Rasulullah SAW tadi apa? Wa qanna'ahu bima atah. Kemudian dia merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala tadi itu. Itu sudah dikatakan orang tersebut beruntung. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fiikum. Kita ambil dikit poin yang penting juga ini mengenai wayarzuquhum. Dalam keadaan Allah Ta'ala memberikan rezeki pada mereka, sudah berbuat dolim, berbuat jahat kepada Allah Ta'ala masih mengampuni dan masih memberikan rezeki. Karena rezeki yang mutlak datang dari siapa? Allah Ta'ala. Ini penting juga. Jangan pernah antum dan kita menyandarkan rezeki kepada yayasan, parlemen, lembaga, atau kepada muslimin, fa'ilul khair. Jangan. Mereka ini semuanya apa? Dunia dan akan mati. Muslimin fa'ilul khair akan mati. Bos-bos atasan kita akan mati. Paham ya? Parlemen, lembaga, organisasi, yayasan, suatu ketika pun akan apa? Akan bubar dan rusak. Jadi kalau kita sandarkan rezeki kepada mereka sangat salah. Tapi sandarkan rezeki kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak pernah mati. Hidup selama-lamanya. Paham ya? Hayyun la yamut, zat yang maha hidup tidak pernah mati. Paham ya? Itu penting sekali ya, karena sebagian orang kadangkala, ya kan, karena lemah imannya, lemah tawakalnya, dia takut. Ketika apa? Ketika berdakwah tanpa payung yayasan. Itu contohnya besar, banyak sekali contohnya itu. Nanti kalau nggak ada yayasannya bagaimana makannya, nanti bagaimana ngasih makan santri, bagaimana nanti, bagaimana ustadznya, uang operasional bagaimana, macam-macam pertanyaannya.
Nah, itu semuanya apa? Bisikan syaitan yang terkutuk. Hati-hati. Paham ya? Nah, jangan sampai antum tertipu dengan apa? Tipu daya mereka. Kalau nggak ada yayasan nggak bisa hidup. Perhatikan ya. Kalau tidak ada organisasi nanti nggak jalan pondoknya. Itu semuanya bisikan syaitan yang terkutuk. Paham ya? Jangan sampai apa? Tertipu dengan ucapan-ucapan mereka. Rezeki mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba hanya mengupayakan berusaha. Termasuk usaha yang paling besar, datang rezeki secara tiba-tiba tanpa disangka-sangka apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu lanjutannya. Ayo bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu pegang erat-erat itu. Pendek ayatnya, mudah dihafalkan, maknanya besar. Harus kita yakini itu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Taala akan mudahkan bagi dia apa? Urusannya. Dikasih solusi jalan keluar. Buka usaha mudah, bisnis mudah, jualan pun lancar. Modalnya bertakwa. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Niscaya Allah Taala akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Nah, itu penting sekali ya. Jadi yang namanya rezeki mutlak itu milik Allah Taala. Jangan pernah apa? Takut kehilangan apa? Rezeki. Jangan pernah takut ekonominya nanti mundur, turun, sulit, jangan pernah takut. Sudah dijamin semuanya. Undang-undang perekonomian, peraturannya sudah tercatat di dalam mana? Di dalam Lauhil Mahfuz. Sebelum Allah Taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Kurang percaya? Harus percaya. Nah, ya santai aja. Dunia ini kan sementara. Dihadapi santai aja. Sekarang ada, gunakan. Besok nggak ada, nyari. Selesai kan? Ya kan? Itu harta jangan ditimbun terus. Yang disimpan-simpan itu kadang-kadang digunakan juga. Iya kan? Jangan disimpan terus, simpan. Akhirnya apa? Lupa. Paham ya? Tapi kita kondisikan barakallahu fiik, pastikan bahwasanya apa? Kita menyandarkan rezeki kita, ekonomi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ambil barakallahu fiik. Untuk berikutnya pada pertemuan yang akan datang, pembahasan yang baru tapi masih berkaitan masalah beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.